Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Kristus yang ada di gereja dan rumah masing-masing, saat ini 3 Januari 2021, kita akan bersama mengadakan peribadatan minggu setelah tahun baru. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ibadah minggu saat ini dilaksanakan secara langsung dan secara online melalui live streaming. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan batin kita dengan memunyikan Kidung Jemaat 322 bait 1, 2, dan 3, Terang Matahari. Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, Allah Bapa sendirilah yang memanggil kita, persekutuan hidup orang percaya untuk beribadah kepadanya. Kasih-Nya menyatukan kita dalam peribadatan agung di gereja maupun di rumah masing-masing. Mengikat kita dengan terang-Nya yang kudus melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan menebus kita dengan tubuh dan darah-Nya yang kudus dalam pengorbanan Sang Kristus. Maka marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Jemaat diperkenankan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Kristus, dalam keseharian hidup kita diundang untuk melaksanakan kasih Tuhan. Namun dalam keseharian hidup kita pula, seringkali kita mendukakan hati Allah dengan melakukan dosa. Kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaku dosa-dosa kita dan bertobat. Pertobatannya diundangkan melalui panggilan hidup dalam kasih yang tercermin di dalam pembacaan Injil Matius 22, ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita mengaku dosa dan bertobat dengan doa pengakuan dosa secara pribadi. Doa pribadi dipersilakan. Amin. Doa cukup. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita akan menerima anugerah Tuhan. Setelah kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerah-Nya bagi kita. Anugerah Allah tersebut dapat kita temukan melalui pembacaan berita anugerah pada Efesus 3 ayat 7 dan 8. Efesus 3 ayat 7 dan 8 demikian firman Tuhan. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Marilah Bapak Ibu Saudara kita menanggapi anugerah Allah tersebut dengan bersalam namaste dan mengucap salam damai. Salam damai. Salam damai. Masih dengan berdiri kita memujikan pujian pengantar firman melalui pujian Kidung Jemaat 309 bait 1 dan 3. Biar ku tumbuh di batang. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memasuki pelayanan sabda, maka mari bersama kita menyiapkan batin dengan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang menguasai segala waktu dan zaman, Tuhan yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan peribadatan di minggu pertama tahun 2021 ini. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan,
Ucapan syukur itu kami nyatakan dengan kami membangun peribadatan. Tuhan Allah Bapa kami, apabila di dalam peribadatan ini nanti kami hendak mendengarkan sabda-Mu, kiranya Engkau menganugerahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami dapat senantiasa memahami firman-Mu dan beri kami kekuatan agar kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami, membagikan firman itu kepada saudara-saudara kami dengan kasih setia Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami juga menyerahkan hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu. Kiranya apa yang keluar melalui mulutnya yang terbatas hanyalah semata-mata kebenaran firman-Mu dan kasih setia-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada saat ini diambil melalui pembacaan kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 9 demikian firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia. Ialah kita yang mendengar firman-Nya, merenungkannya, dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara, baik jemaat yang ada di rumah maupun Bapak, Ibu, Saudara yang ada di gereja, senantiasa berada dalam kasih setia Tuhan. Amin. Menjadi anak terang, sebuah tema yang pada saat ini akan kita pergumulkan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, bacaan kita pada saat ini firman yang telah menjadi manusia. Secara garis besar, bacaan ini adalah bacaan yang cukup sulit. Karena pada saat Injil ini ditulis, Injil ini berhadapan, Injil Yohanes ini berhadapan dengan filsafat-filsafat yang ada di luar kehidupan Kristiani. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, Injil ini hadir sebagai sebuah penanda kasih Tuhan. Tidak hanya penanda dalam kasih kehidupan jemaat, namun juga penanda di dalam kasih yang ada di dalam
kehidupan jemaat secara pribadi. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, gereja yang di dalam bahasa Yunani adalah eklesia, berasal dari kata ek dan klesia, dipanggil keluar. Dipanggil keluar kemana jemaat Tuhan itu? Gereja yang adalah eklesia dipanggil keluar, bukan hanya dipanggil keluar dari gelap menuju terang, namun dipanggil keluar untuk mewartakan terang itu kepada dunia. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita senantiasa kita masuk di dalam dua dunia yang berbeda. Senantiasa kita dipilih atau memilih untuk berada di dalam terang atau berada di dalam gelap. Kegelapan diasumsikan sebagai dosa manusia, sementara terang diasumsikan sebagai kasih Allah yang menyala-nyala. Lalu di mana posisi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Di manakah kita? Apakah kita adalah orang-orang yang berada hanya dan sangat dikuasai oleh kegelapan sehingga tidak bisa melangkah ke terang? Atau kita adalah terang yang bercahaya, memancarkan kasih Tuhan? Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, bagian dari bacaan kita di dalam ayat 6 dinyatakan demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dilanjutkan ayat yang ke-7, 8, dan 9. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, Yohanes, Nabi Yohanes Pembaptis tentunya bukanlah terang itu. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia biasa, sebagai orang-orang yang bahkan senantiasa hidup di dalam gelimang dosa, yang setiap saat harus diingatkan untuk mengaku dosa dan bertobat, mengaku diri sebagai terang. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita belakangan ini. Kita merasa bahwa kita adalah pundering donya. Kita merasa bahwa kita adalah satu-satunya yang harus diperhatikan. Kita merasa bahwa kita adalah satu-satunya sing kudu digatekne. Nek ora ana aku ora bakal mlaku. Nek ora ana aku ora bakal kahanane apik kaya ngene. Dan seterusnya. Kita menjadikan diri kita sebagai terang. Kita tergoda untuk menjadikan kehidupan kita sebagai punjering donya kalau wau. Sebagai sebuah teladan yang baik, wis to, percaya karo aku kuwi ora bakal njlomprongke kowe. Senantiasa kita berkata demikian. Kita menganggap bahwa diri kita adalah terang itu sendiri. Dan inilah yang disebut dengan sikap narsisme. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, Yohanes di dalam kehebatannya, Yohanes Pembaptis di dalam keluar biasaannya, membangun kehidupan orang-orang Israel, juga dihadapkan
dengan pertanyaan yang demikian. Apakah engkau seorang Mesias? Apakah engkau terang itu sendiri? Namun Yohanes dalam bacaan kita dinyatakan ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, ayat ke-7. Bahkan dipertegas melalui ayat ke-8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kehidupan kita, di manakah posisi kita? Sementara Yohanes Pembaptis, nabi yang luar biasa itu, adalah bukan terang itu. Dia malah menjadi saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Lalu di mana posisi kita? Di mana kita berada? Di dalam kehidupan Tuhan Yesus mempertegas dirinya bahwa Dia datang untuk orang-orang berdosa. Siapa itu? Kulo kalih panjenengan. Kita semua adalah orang berdosa. Dan apakah kita cukup dengan hadir sebagai orang berdosa? Cukup dengan hidup di dalam kegelapan itu sendiri? Tidak. Bacaan kita pada saat ini tidak hanya menjelaskan tentang eksistensi firman yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Tidak hanya menjelaskan tentang kehadiran firman itu sendiri, namun menjelaskan bahwa firman itu adalah terang dan terang itu harus disaksikan oleh semua orang. Disinilah tugas kita sebagai anak-anak terang. Kita bukan terang itu. Kita bukan punjering donya. Kita bukan satu-satunya orang yang paling baik, tidak. Tapi kita adalah orang berdosa yang diberi mandat oleh Allah untuk mewartakan terang itu seperti Yohanes Pembaptis. Kita adalah orang-orang berdosa yang telah melihat terang dan harus membagikan terang itu kepada dunia. Bagaimana caranya? Pertanyaannya demikian. Apa yang harus dilakukan sehingga kita menjadi eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang dan harus mengabarkan terang itu? Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi saksi? Yang pertama kali harus dilakukan adalah apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Menyadari bahwa ia bukan terang itu. Menyadari bahwa saya bukanlah orang yang menjadi terang itu. Menyadari bahwa saya tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan di pihak kita. Kesadaran, kerendahan yang demikian membawa kita kepada langkah step berikutnya, yaitu dengan mengasihi sesama. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, kasih kepada sesama ini dinyatakan kepada dunia yang berada di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya pada ayat kelima. Berada
bercahaya di dalam kegelapan, namun kegelapan tidak menguasainya. Ini yang harus kita undangkan. Menjadi pewarta terang adalah soal mengasihi orang lain. Menjadi pewarta terang adalah soal menyampaikan kepada dunia bahwa terang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Melalui langkah hidup kita, melalui apa yang kita miliki, talenta-talenta kita, melalui hal-hal baik yang diajarkan Kristus kepada kita. Meskipun di masa pandemi ini, di mana kegelapan terlihat sangat-sangat pekat, meskipun di masa pandemi ini, seakan kita tidak mampu melihat ujung lorong cahayanya. Di masa pandemi ini kita diundang untuk menjadi terang itu sendiri. Dan jika sudah melakukan hal-hal itu, maka terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Allah hadir tidak hanya melalui 2000 tahun yang lalu, melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus dan kemudian kematiannya di kayu salib. Namun Allah hadir melalui langkah kehidupan kita yang memberi terang bagi sesama. Selamat menjadi eklesia, komunitas yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang, mewartakan terang itu kepada dunia. Meskipun kita bukan terang itu, namun terang itu harus kita wartakan. Selamat menjadi anak-anak terang. Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan sabda Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada,
Sambil memegang dada kiri kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur kita. Dasar persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 12 yang demikian firman Tuhan. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang mengikuti peribadatan di rumah, mohon mengordinasikan persembahan yang dikumpulkan kepada majelis, kelompok, dan pepantan. Selamat berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, marilah bersama kita mengaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa persembahan dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang senantiasa hadir di tengah kehidupan kami sebagai terang yang bercahaya. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur bahwa terang-Mu itu boleh kami lihat dengan benderang. Kami bersyukur bahwa terang-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami. Maka pada saat ini ya Tuhan, kami memohon secara khusus, izinkan kami dan mampukan kami untuk menjadi pewarta-pewarta terang-Mu, untuk menjadi anak-anak terang yang telah dipanggil keluar dari dunia yang gelap, dari dosa kami yang gelap, menuju terang Allah yang bercahaya. Izinkan kami untuk memberitakan terang itu, mewartakan terang itu dalam kehidupan kami yang penuh dengan dosa, yang telah Engkau tebus melalui kasih setia Tuhan. Pada saat ini Tuhan, ucapan syukur kami atas terang yang senantiasa bercahaya di dalam kehidupan kami wujudkan melalui sedikit dari berkat Tuhan di dalam persembahan kami yang tidak ada
bandingannya jika dibandingkan dengan berkat Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat menjadi sarana kami untuk membangun pelayanan dengan baik sesuai kasih setia Tuhan di GKJ Wonogiri Utara. Kami secara khusus mendoakan untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan yang telah dikumpulkan. Kiranya Roh-Mu memberikan kebijaksanaan dan hikmat, sehingga pengelolaan persembahan dapat dilakukan dengan baik untuk mendukung pelayanan jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara. Namun Tuhan berkatilah, agar tidak hanya materi yang kami persembahkan, namun juga berkatilah agar diri kami, tubuh dan jiwa kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Ajarkan kami untuk mempersembahkan kehidupan kami ya Tuhan, di dalam kasih setia-Mu. Tuhan yang senantiasa hadir di tengah kegelapan hidup kami. Pada saat ini kami juga secara khusus ingin memohon kepadamu untuk menilik setiap jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara, agar senantiasa terhindar dari COVID-19 ini, dan senantiasa bersyukur atas kasih setia Tuhan yang nyata di dalam hidup setiap jemaat Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa ya Tuhan, agar Engkau senantiasa memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami, keluarga besar Swargi Bapak Yoel Sarjuri, yang telah Engkau panggil menghadap Engkau. Berkatilah ya Tuhan secara khusus Eyang Putri, dan juga para putra dan serta cucu-cucu Eyang. Kiranya Roh-Mu senantiasa hadir dan memberkati keluarga besar ini. Berkati pula secara khusus keluarga Ibu Pendeta Nani di dalam tugas pelayanannya, yang saat ini juga sedang berduka karena kehilangan Swargi Bapak Yoel Sarjuri. Kiranya Roh-Mu senantiasa juga memberikan penghiburan, dan kiranya berkatilah agar keluarga ini dapat melayani-Mu kembali dengan kasih setia Tuhan yang menyala di dalam kehidupan keluarga besar Swargi Bapak Yoel Sarjuri. Kami serahkan penghiburan kepada keluarga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga saudara-saudara kami yang lain, yang pada saat ini juga sedang bergumul di dalam kesehatan mereka. Berkatilah agar Roh-Mu senantiasa hadir dan menjaga kehidupan, kesehatan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara. Berkatilah ya Tuhan secara khusus Adiuswo yang saat ini sedang menjaga kesehatan mereka, agar Roh-Mu memberikan kasih setia, agar Roh-Mu senantiasa memberikan pemeliharaan atas kehidupan eyang-eyang kami. Berkatilah agar kasih setia-Mu nyata di dalam kehidupan dan kesehatan mereka. Berkati pula saudara-saudara kami yang lain, khususnya anak-anak cucu-cucu kami yang pada saat ini harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Berkatilah agar mereka senantiasa dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Berkati guru, pengajar, dosen. Kiranya Roh-Mu senantiasa hadir dan memberkati saudara-saudara kami yang bergerak di dalam dunia pendidikan.
agar dapat melaksanakan pelayanan yang utuh atas kasih setia Tuhan bagi anak-anak dan cucu-cucu kami. Kami juga memohon rahmat-Mu untuk saudara-saudara kami yang bekerja pada sektor-sektor lain. Kiranya Roh-Mu dapat hadir, memberkati dan senantiasa mengasihi mereka. Kiranya Roh-Mu juga memberkati secara khusus saudara-saudara kami yang saat ini masuk di dalam bidang medis, yang sedang berhadapan langsung dengan virus COVID-19 ini. Kiranya Roh-Mu menguatkan, meneguhkan, dan memberkati saudara-saudara kami di bidang medis. Berkatilah agar kasih setia Tuhan senantiasa menuntun keluarga mereka dan secara khusus kesehatan saudara-saudara kami. Kami haturkan Tuhan pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara. Semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, pun juga kami serahkan perencanaan sidang istimewa majelis gereja yang akan dirancangkan pada tahun ini, pada awal tahun ini. Berkatilah, jamahlah, agar pelaksanaan sidang istimewa dapat berlangsung dengan baik, seturut dengan kasih setia Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, secara khusus kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan kehidupan keluarga kami. Kami pun menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara dan jemaat Tuhan di gereja-gereja yang lain, di persekutuan-persekutuan yang lain. Dalam tangan kasih-Mu kami serahkan juga kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat di negara kesatuan Republik Indonesia ke dalam kasih setia Tuhan. Di dalam nama-Mu saja, Sang Terang, Sang Immanuel, Tuhan kami Yesus Kristus, kami haturkan doa dan permohonan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengarahkan hati kita dan menerima berkat Tuhan dengan berdiri. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Masih dengan berdiri kita memujikan pujian penutup dalam Kidung Jemaat 260 bait 1 dan 2, dalam dunia penuh kerusuhan.